Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd faqal musannif wasyari rahimahumallahu ta'ala nafa'ana bihima bi ulumihima bi ulumi syekhina wa bi ulumil ulama'il amilina fid dharain amin. Sampai mana kita nih? Sampai mana kita kemarin? Udah selesai belum bab sholat jenazah? Udah selesai? Sholat jenazah rukun-rukunnya udah selesai belum? Oh belum ya? Iya. Nah, arkanu sholatil janazah sab'atun. Al-awwalu an-niyah. Rukun-rukun sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama adalah niat. Jadi sebagaimana sudah kita jelaskan bahwasanya sholat jenazah itu luar biasa pahalanya. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwasanya sholat jenazah itu jika dilakukan akan mendapatkan pahala 1 gunung pahalanya. Kemudian kalau setelah mensolatkan jenazah ikut ke kuburan dapat lagi pahalanya 1 gunung. 1 gunung itu mungkin 1000 kali lipat dari masjid ini besarnya. Luar biasa pahalanya. Nah, sebagaimana juga kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, kalau keluarga kita meninggal, orang tua, suami, istri atau anak, kita sebagai keluarganya sholatkan dulu sebelum orang lain. Atau kalau kita mau berjamaah sama orang lain lebih bagus. Atau kalau tidak, macam kemarin sekitar 5 tahun yang lalu ibu saya meninggal rahimahullah. Ketika meninggal sudah dimandikan, sudah dikafankan, kita dulu yang mensolatkan. Ya, waktu itu saya imamnya, makmumnya saudara-saudara saya, abang-abang saya, kakak-kakak saya, ipar-ipar saya, ponakan-ponakan saya, sholatkan dulu. Pintunya kita tutup, kita dulu keluarganya yang sholatkan. Nah, setelah kita mensolatkannya, baru orang lain mensolatkannya. Ya, nah, jangan sibuk di dapur, jangan sibuk ngurus orang, sibuk ngurus itu dulu tuh. Sholatkan jenazahnya, karena kita sebagai keluarganya lebih utama untuk mensolatkannya, dan itu membuat dia lebih senang, membuat mayat tersebut lebih senang karena keluarganya mensolatkannya. Kemudian kalau setelah disolatkan, diantar ke kuburan. Juga saya sudah sampaikan kemarin, perempuan jangan ikut ke kuburan. Perempuan diam di rumah, jangan ikut rombongan laki-laki ke kuburan. Itu bukan membuat mayat senang, membuat mayat tidak senang, membuat mayat menangis kalau perempuan ikut ke kuburan. Jadi mayat perempuan biar di rumah aja. Kenapa tidak boleh ikut ke kuburan? Karena kalau ikut ke kuburan nanti gabung, campur aduk sama laki-laki yang bukan mahram. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti perempuan kuburan ngapain? Ini nangis-nangis, apalagi sampai pingsan. Nah, itu kan membuat repot, membuat tambah susah mayatnya nanti. Karena itu perbuatan tidak baik. Maka kalau mau, biar laki-laki yang mengantar. Dulu saya begitu dulu. Ibu saya meninggal, kita laki-laki yang ngantar. Kakak saya 3 orang. Saya suruh diam di rumah. Ipar-ipar saya suruh diam di rumah. Nah, sudah diantar pagi-pagi waktu itu dikuburkan. Sorenya baru ketika orang udah sepi di kuburan sore-sore, baru saya bawa kakak-kakak saya ziarah ke umi saya, ibu saya. Udah sepi baru kita ziarah. Ya. Nah, jadi perempuan juga bisa mendapatkan pahala 2 gunung seperti laki-laki, mensolatkan, mengantar kuburan, tapi harus dengan cara yang benar. Jangan sampai dengan cara yang bertentangan dengan Islam. Kemudian, nah sekarang kita sholat jenazah. Rukun yang pertama adalah niat. Udah kalau tidak salah nih masalah niat nih. Udah ya. Iya. Yeah. Udah selesai belum bab sholat jenazah kemarin? Udah Bu ya? Udah selesai semuanya? Udah di terakhir.
Ya. Ya, kita baca lagi dikit. Iya, yang pertama niat, kita ulangi lagi ya. Salat jenazah yang pertama niat. Niatnya bagaimana? Usalli ala hadzal mayyit fardhan lillahi ta'ala. Fardhul kifayah boleh, fardhan juga boleh. Kalau laki-laki mayatnya usalli ala hadzal mayyit fardhan lillahi ta'ala. Kalau makmum, makmuman fardhan lillahi ta'ala. Ketika takbir niat, saya ketika Allahu Akbar itu niat, saya solatkan jenazah ini, pakai ini karena ada jenazahnya. Jenazah ini wajib menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Kalau menjadi makmum, kalau enggak wajib karena Allah Ta'ala. Ya, itu kalau mayatnya laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, usalli ala hadhil mayyitah, hadhil mayyitati. Kalau dimatikan hadhil mayyitah fardhan lillahi ta'ala. Kalau makmum, makmuman fardhan lillahi ta'ala. Udah, niatnya saya mensolatkan mayat perempuan ini mau jadi makmum atau wajib karena Allah Ta'ala. Kalau tidak jadi makmum langsung gitu. Itu kalau mayatnya ada. Kalau mayatnya tidak ada, mayatnya tidak ada, mayatnya di luar kota, boleh tidak kita solatkan? Boleh. Namanya solat ghaib. Kita punya keluarga atau orang lain siapapun meninggal di luar kota, kita mau solatkan jenazah, boleh tidak? Boleh. Dengan syarat itu mayat sudah dimandikan. Tanya dulu, itu mayat sudah dimandikan. Misalnya kita punya keluarga di Jakarta, atau kita punya teman di Jakarta meninggal dunia, atau di Singkawang atau di Mempawah, luar kota meninggal dunia. Kita mau solatkan, tanya dulu, dia udah dimandikan belum? Udah, kita solatkan di sini. Caranya usalli alal mayyitil ghaib fardhan lillahi ta'ala. Jangan ala hadzal mayyit. Kalau hadza itu ini berarti ada mayatnya. Kalau ini enggak, usalli alal mayyitil ghaib. Saya ulangi, usalli alal mayyitil ghaib fardhan lillahi ta'ala. Ketika takbir, niat dalam hati, saya solat jenazah yang tidak ada itu, yang tidak ada itu, pakai itunya. Saya mensolatkan jenazah yang tidak ada itu wajib karena Allah Ta'ala. Kalau makmum bilang makmum. Itu kalau laki-laki. Kalau yang mayat yang tidak hadir itu perempuan, usalli alal mayyitatil ghaibati fardhan lillahi ta'ala. Ketika takbir niat, saya mensolatkan mayat perempuan yang tidak ada itu karena Allah, wajib karena Allah Ta'ala. Udah, berarti kita mensolatkan dia yang sudah meninggal di luar kota itu dengan syarat itu mayatnya sudah dimandikan. Nah, sekarang begini, kita punya keluarga atau saudara atau teman atau siapapun orang Islam meninggal dunia dalam kota Pontianak di sini misalnya. Tapi kita terlambat, dia udah dikuburkan, kita belum sholatkan. Kita pengen sholatkan dia, tapi udah terlanjur dikuburkan. Bagaimana tuh? Kita datang ke kuburannya, kita sholatkan di atas kuburannya. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan itu. Ya, dulu ada seorang wanita namanya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini tukang bersih masjid. Ya, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW berziarah ke kuburan. Nabi Muhammad ada lihat kuburan baru. Nabi Muhammad tanya, ini kuburan siapa yang baru ini? Sahabat bilang, ini kuburan Ummu Mahjan. Nabi bilang, kenapa kalian tidak kasih tahu saya kalau dia ini meninggal dunia? Oh, waktu itu musim panas Nabi, engkau lagi istirahat, kami takut mengganggu engkau. Nangis Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad sholat di atas kuburannya, tapi bukan dipijak ya kuburannya. Ini misalnya ini kuburan nih, ini kuburan, ini kiblat di sana misalnya, kiblat di sana, ini kuburannya. Nah kita sholat di sini ya. Tapi dengan syarat kira-kira mayatnya belum berubah di dalam kuburan itu, ya mungkin sehari masih, atau baru 2 hari meninggalnya, atau 3 hari masih boleh. Tapi kalau udah meninggal setahun, masih mensolatkan lagi, udah hancur namanya kan kebanyakan begitu. Atau meninggalnya udah sepekan, udah 7 hari, nah udah jangan. Tapi kalau baru sehari 2 hari, kita pergi ke kuburannya, solat. Itu pernah dilakukan Nabi Muhammad. Nah, cara solatnya bagaimana? Mensolatkan mayat yang sudah dikubur. Ini mayatnya, apa nih kuburannya?
Sholat di sini, sendal kita buka. Jangan kita pakai sendal sholatnya atau pakai sepatu. Kenapa? Karena kalau di bawah sendal kita atau di bawah sepatu kita ada najis, kan tidak sah sholat kita. Cara sholatnya bagaimana? Buka sendal kita, sendalnya dipijak, injak sendalnya. Berarti kan kita sekarang bukan pakai sendal, sedang menginjak sendal. Seperti sejadah ini, kalau kita menginjak sejadah, di bawah sejadahnya ada najis, kita injak sholat di atasnya, kan sah sholat kita. Karena kita bukan sedang pakai sejadah, kecuali sejadahnya kita lilitkan. Ya. Kalau kita injak sejadah, di bawah sejadah ada najis, kita sholat di atasnya, tidak apa-apa sholat kita, karena najisnya di bawah. Atau najisnya di atas, tapi tidak kita sentuh, kita sholat nih, di sini ada najis, tapi kita tidak kena sama najis itu, tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita sedang tidak menggunakan sejadah itu dipakai, tapi kita menginjak dia, paham kan? Sendal juga begitu. Kalau kita pakai sendal sholat, sendalnya kita injak, kita buka kaki kita injak sendalnya, sholat di atas sendal, tidak apa-apa. Tapi kalau sendalnya kita pakai atau sepatunya kita pakai, ada najis di bawahnya, tidak sah sholat kita. Berarti kita sedang membawa najis. Nah begitu. Kemudian, nah kalau mayatnya sudah dikuburkan begitu ya caranya. Kita pergi ke kuburannya. Tidak boleh. Kalau mayatnya satu kota sama kita di Pontianak misalnya, sudah dikuburkan, kita mau sholat ghaib. Sholat ghaib itu sholat mayatnya tidak ada. Kita sholatkan, kita tidak pergi, tidak boleh. Harus kita pergi ke jenazahnya, atau kita pergi ke kuburannya. Tidak boleh. Usalli alal mayyitil ghaib. Saya mensolatkan jenazah yang tidak ada itu. Tidak boleh. Kenapa? Karena masih dalam satu kota sama kita. Nah, yang boleh seperti itu kalau luar kota. Nah, itu cara-cara sholat jenazah. Niatnya tadi seperti itu. Kemudian yang kedua, tsani arba'u takbirat. 4 kali takbir tanpa rukuk dan sujud. Ya, gampang sholat jenazah, 5 menit tidak sampai. Pahalanya segunung kata Nabi. Ya, jangan sampai kita terlewatkan. Makanya umat Nabi Muhammad ini, hadirin hadirat, umurnya pendek-pendek. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, hasadu ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Kata Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, umur umatku antara 60 sampai 70. Yang lebih dari itu cuma sedikit. Umur umat Nabi Muhammad ini pendek, 60, 70. Yang lebih cuma sedikit kata Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu 1000 tahun, 950 tahun umurnya. Oh, kalau mereka umurnya 1000 tahun, 70 tahun itu masih anak-anak mereka. Kita udah tua lah, mungkin tongkat kalau umur 70 tahun mungkin. Mereka 70 tahun masih anak-anak. Umurnya 1000 tahun, 950 tahun, berarti amalnya lebih banyak dari kita. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW mendapatkan kelebihan dari Allah, keutamaan dari Allah, walaupun umat beliau umurnya sedikit, tapi banyak ibadah yang ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah SWT ya. Seperti Lailatul Qadar, yang kalau orang beribadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, seperti sholat jenazah juga ini, lebih pahalanya seperti satu gunung ya. Pakai siwak, sholat lebih baik daripada 70 rakaat tidak pakai siwak. Makanya jangan remehkan tuh. Kalau bapak ibu hadirin hadirat dengar ada orang meninggal luar kota, ada orang meninggal keluarga atau siapa temannya, di rumah sempatkan habis sholat zuhur kah, habis sholat duha kah, atau habis sholat tahajud kah, habis sholat maghrib atau isya, sholat sendirian tidak apa-apa ya, sholat sendirian. Habis sholat sunnah ba'diyah, sholat kita usalli alal mayyitil ghaib fardhan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar, Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma maghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Takbir keempat tidak baca tidak apa-apa, dibaca boleh, tidak dibaca tidak apa-apa, tidak wajib. Kalau mau dibaca, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu gunung pahalanya, 5 menit tidak sampai ya. Jadi bukan hanya mayat tersebut harus ada di depan kita, walaupun di luar kota boleh kita solatkan. Nah, dengan cara seperti itu ya, mayat tersebut sudah dimandikan dan mayat tersebut kira-kira belum berubah, belum rusak, walaupun dari kubur tidak apa-apa. Mayat luar kota, meninggalnya semalam, udah dikubur sama orang sana, orang Jakarta misalnya,
Sudah dikubur semalam. Kita sholatkan hari ini masih boleh. Jangan ya udah 4 hari, 5 hari, 7 hari apa ya. Udah berubah dah. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah al-qiyam 'alal gadir. Berdiri bagi orang yang mampu. Jadi kalau salat jenazah bagi yang mampu berdiri, tidak mampu ya duduk. Dan seterusnya, baring dan seterusnya. Kemudian ar-rabi' qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah setelah takbir pertama. Yang kelima al-khamis as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah takbir kedua. Baca selawat boleh yang pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh. Tapi kalau mau baca lebih sempurna lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Selawat seperti tahiyat akhir itu. Nah, itu lebih sempurna selawat itu. Itu namanya selawat Ibrahimiyah. Kenapa Ibrahimiyah? Karena ada Nabi Ibrahim yang disebutkan. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Itu lebih utama. Tapi kalau mau selawat yang pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad cukup. Kemudian itu setelah takbir yang kedua. As-sadis ad-du'a lil mayyit ba'da tsalisah. Kemudian yang keenam adalah mendoakan mayat setelah takbir yang ketiga. Nah, itu tadi doanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mayatnya banyak gimana? Mayatnya banyak. Seperti korban tsunami kemarin. Ya, di Pantai Anyar atau yang kena gempa bumi di Lombok, atau yang kena bencana di Palu. Kita mau sholatkan jenazah-jenazahnya, kan ramai itu. Cara sholatnya bagaimana? Nah, niatnya begini. Usolli alal, bukan alal mayit lagi. Kalau mayit itu satu orang. Kalau banyak, usolli alal amwat. Usolli alal amwat al-ghaibin. Bukan al-ghaib lagi. Kalau tadi kan usolli alal mayyit al-ghaib. Kalau sekarang usolli alal amwat al-ghaibin fardhan lillahi ta'ala. Ketika takbir, niat dalam hati, saya mensolatkan mayat-mayat yang tidak ada itu wajib karena Allah Ta'ala. Udah, berarti yang kita solatkan orang ramai itu 3 orang atau lebih. Ya. Kalau 2 orang bagaimana? Kalau 2 orang, nah ini saya ulangi ya. Kalau satu orang usolli alal mayyitil ghaib. Kalau satu orang. Kalau 2 orang usolli alal mayyitain. 2 orang tuh. Usolli alal mayyitain al-ghaibain. Itu bahasa Arabnya. Usolli alal mayyitain al-ghaibain fardhan lillahi ta'ala. Kalau 3 orang atau lebih, 3, 4 atau lebih, bukan mayyit, bukan mayyitain. Kalau 1 orang mayyit, 2 orang mayyitain. Kalau 3 orang atau lebih, usolli alal amwatil ghaibin. Atau kalau dipisah, usolli alal amwat al-ghaibin fardhan lillahi ta'ala. Ketika takbir, niat, saya mensolatkan mayat-mayat yang tidak hadir. Itu wajib karena Allah Ta'ala. Nah, itu kalau mayatnya tidak hadir. Nah, kalau mayatnya hadir, gimana? Kayak tadi, usolli ala hadzal mayyit. Kalau perempuan, usolli ala hadhil mayyitati. Kalau 2 orang, usolli ala hadzainil mayyitain fardhan lillahi ta'ala. Kalau mayatnya banyak depan kita, solatnya depan kita. Ada orang misalnya kena musibah, mayatnya banyak, tapi bukan ghaib, bukan tidak ada mayatnya, 3 orang atau lebih. Gimana niatnya? Usolli alal amwatil hadirin. Usolli alal amwatil hadirin fardhan lillahi ta'ala. Kalau perempuan semuanya, lain lagi niatnya. Usolli alal mayyitatil ghaibat fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu semua hadirin hadirat
itu semua yang saya ucapkan tadi itu diucapkan dalam mulut sunnah. Sunnah. Jangan sampai kita bingung. Jangan sampai gara-gara niat itu kita tidak mau sholat. Itu semua yang saya ucapkan itu untuk diucapkan di mulut sunnah. Tapi yang wajib itu dalam hati. Kalau dalam hati pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa niatnya. Bagaimana? Nah, kalau mayatnya satu orang, ketika takbir Allahu Akbar, niat aja dalam hati pakai bahasa Indonesia. Ketika Allahu Akbar, saya niat mensolatkan mayat ini karena Allah Ta'ala, wajib karena Allah Ta'ala. Udah. Kalau mayatnya dua, ketika takbir niat saya mensolatkan dua mayat ini wajib karena Allah Ta'ala. Dan begitu aja, tidak susah. Kalau bahasa Arabnya mungkin tidak paham bahasa Arab kan, repot mengucapkan bahasa Arab, tidak usah diucapkan. Yang penting tuh ketika takbir niat itu yang wajib. Kan sudah saya bilang, kalau cuma ucapkan tidak niat dalam hati tidak sah solatnya. Maka yang wajib itu niat dalam hati. Jadi kalau mayatnya 3 atau lebih, niatnya begini, Allahu Akbar, dalam hati ketika takbir niat saya mensolatkan mayat-mayat ini. Nah, begitu. Mayat-mayat ini wajib karena Allah Ta'ala. Kalau menjadi makmum menjadi makmum wajib karena Allah Ta'ala. Nah, begitu aja gampangnya. Nah, kalau yang tidak hadir, mayatnya tidak ada, gimana? Ketika takbirnya niatnya saya mensolatkan mayat yang tidak hadir itu wajib karena Allah Ta'ala. Kalau 2 orang, saya mensolatkan 2 mayat yang tidak hadir itu karena Allah Ta'ala. Kalau lebih, saya mensolatkan mayat-mayat yang tidak hadir itu wajib karena Allah Ta'ala. Selesai. Fatihah, takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau ramai gimana doanya? Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu kalau ramai mayatnya. Kalau 2 gimana? Allahumma, kalau satu kan Allahumma ighfir lahu. Kalau ramai Allahumma ighfir lahum. Nah, kalau 2 orang Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Saya ulangi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau laki-laki 1 orang. Kalau perempuan 1 orang, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, kalau 2 orang, 2 orang nih mau laki-laki perempuan sama. Gimana kalau 2 orang? Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Tinggal tambah ma aja. Ya, tambah ma. Kalau 3 orang atau lebih, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu sama. Doa itu sama. Buat mayatnya hadir ataupun mayatnya tidak hadir, sama tuh doanya. Kemudian yang ketujuh adalah assalam. Itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disempurnakan, itu sunnah. Tapi kalau mau assalamualaikum aja cukup. Assalamualaikum cukup. Tapi lebih sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian aqallud dafn, cara menguburkan mayat. Aqallud dafni hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba. Sedikitnya menguburkan mayat, minimal kalau mau menguburkan mayat itu satu galian, satu lubang yang bisa menyimpan atau menutup bau si mayat dan menjaga mayat dari binatang buas. Maksudnya gimana? Kalau orang tanya, kuburan itu berapa panjang dalamnya? Kalau kata Pak Ramli itu, apa kata Pak Ramli? Panjangnya 2 depa, lebar 1 depa, itu kubur kata si Hajiz. Ya. Itu minimalnya, kedalaman kuburan itu minimal sekiranya aromanya mayat itu tidak tercium. Kan yang namanya mayat kan kalau udah 3 hari itu udah berubah, kan? Itu kalau mayat orang biasa udah berubah, hancur, ya ngeri, makin besar perutnya meletus. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian nanti keluar ulat, hancur tulangnya. Itu kalau mayat orang biasa. Tapi kalau mayat orang soleh, mayat orang soleha, dijaga sama Allah, tidak akan hancur, ya.
Saya punya guru, Bu. Pak, hadirin hadirat, saya punya guru. Dia punya istri, Masya Allah, solehah. Istrinya meninggal duluan. Istrinya meninggal duluan. Jadi istrinya meninggal duluan 4 tahun kalau nggak salah. Setelah 4 tahun baru suaminya meninggal. Nah, setelah suaminya meninggal, suaminya dikuburkan samping istrinya. Ketika digali kuburannya, anaknya masuk dalam kuburan itu kan, mau memasukkan jenazah bapaknya. Ketika digali kuburan, sebelahnya kan kuburan ibunya nih udah 4 tahun. Terbuka tanahnya. Akhirnya dia lihat masih lurus, masih bagus jasad ibunya. Dipegang sama dia, masih utuh jasadnya, tidak ada berubah sama sekali. 4 tahun meninggal. Nangis dia ngelihat ibunya, jasadnya masih bagus. Kemudian dia masukkan jenazah bapaknya di samping ibunya. Itu ada lagi cerita di situ Bondo, itu Jawa Timur. Ada seorang wanita meninggal dunia. Suaminya meninggal duluan. Kalau tadi istrinya, sekarang suaminya meninggal duluan. Setelah itu istrinya. Akhirnya setelah dikuburkan, anaknya mimpi. Ini kejadian nyata nih. Anaknya mimpi. Ibunya datang. Ibunya bilang sama anaknya, "Nak, pindahkan kuburan ibu ke samping kuburan bapak kamu." Bangun anaknya. Tidak dipedulikan sama anaknya, dibiarkan. Malam kedua mimpi lagi. Seperti itu. Malam ketiga sama seperti itu mimpinya. Akhirnya anaknya bingung. Datang ke kiai, ke gurunya. "Gimana nih Pak Kiai? Saya mimpi 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut, ibu saya datang, minta pindahkan kuburnya di samping kuburan bapak saya. Kata ibu saya bilang begini, pindahkan kuburan saya ke samping kuburan bapak kamu, agar saya di alam kubur masih tetap bisa melayani suami saya," kata dia. Jadi dia wanita soleha. Ketika dia di dunia, dia berbakti sama suaminya, baik sama suaminya, wanita soleha. Akhirnya kata gurunya, kata kiainya, "Udah, coba kamu gali kuburan ibu kamu tuh. Ini meninggalnya udah lama nih, udah bertahun-tahun. Coba kamu gali kuburan ibu kamu. Ketika kalau berubah, sudah hancur, jangan dipindah. Tapi kalau masih utuh, pindah. Digali, masih utuh kuburannya. Ya dipindahlah. Dipindah ke kuburan di samping bapaknya, samping suaminya ibu itu tuh. Siapa nama perempuan itu? Sukiyem namanya. Iya. Sukiyem aja bisa macam itu, Bu ya. Apalagi yang namanya Aisyah, Fatimah, Khadijah, Maisarah, ya. Yang namanya bagus-bagus. Sukiyem bisa macam itu tuh. Karena taat kepada Allah dan taat sama suaminya. Taat sama suami itu selama perintah suami tidak bertentangan dengan ajaran Islam, harus taat. Kalau bertentangan dengan ajaran Islam, tidak boleh istri taat sama perintah suami. Banyak ya cerita orang-orang yang jasadnya utuh. Ada lagi Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ya, beliau itu di Makkah. Beliau meninggal kalau tidak salah tahun 2005. Tahun 2005, sekitar 14 tahun yang lalu. Beliau meninggal bulan Ramadan. Ya, 17 Ramadan. Beliau meninggal 15 atau 17 Ramadan. Itu di Mekah itu, Bu, Pak hadirin hadirat. Kan panas. Kalau musim panas, telur mentah masukkan dalam pasir itu sebentar jadi telur rebus. Saking panasnya. Itu Sayyid Muhammad Al-Maliki setelah dikubur kurang lebih 6 bulan. Kalau di sana kan kalau orang udah dikubur sekitar 6 bulan, dibongkar kuburannya, dikeluarkan ganti orang lain. Ya, ganti. Karena orang yang mau dikuburkan di sana kan ramai. Di Ma'la itu Ma'la. Ma'la itu kan kuburannya Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad yang pertama, kan di situ kuburan. Nah, Sayyid Muhammad Maliki di situ. Setelah dikubur 6 bulan, digali masih utuh jasadnya. Bahkan kuku beliau tambah panjang, jenggot beliau tambah panjang, mengeluarkan aroma yang wangi. Sudah ditutup lagi. Setahun dibuka lagi masih utuh. 2 tahun dibuka masih utuh. Ditutup akhirnya tidak dibuka-buka lagi. Itu orang soleh, soleha seperti itu ya. Semoga kita juga seperti itu, amin. Salah satu caranya, Bu, Pak, hadirin hadirat, salah satu caranya agar tidak disiksa dalam kubur, tiap malam jangan ditinggalkan baca surah Al-Muluk. Surah Tabarak itu jangan ditinggalkan, hadirin hadirat. Tiap malam baca, sesibuk apapun kita baca. Kalau mau selamat dalam kubur. Kalau kita capek, misalnya capek nih ya. Misalnya balik dari mana, capek di rumah, udah baring dah. Nah, ingat, Bu, ingat siksa kubur. Kena pelebau malaikat nanti kita dalam kubur. Ya, kena impit tanah, kena ular,
kena ulat, kena kalajengking, kena binatang. Mau selamat dah? Bangun. Baca surah Tabarak. Kalau tidak mau selamat, baring tidur terus, usah baca. Gampang lah sebenarnya. Pakai motor sambil baca. Macam mana pula Ustaz? Pakai motor sambil baca, begini ke apa? Kalau udah sering baca tu hafal lu ya. Alhamdulillah pula, alhamdulillah. Ini saya cerita untuk motivasi ya, saya cerita buat motivasi. Nah, saya sama istri saya itu alhamdulillah tiap malam kita baca. Ya. Saya alhamdulillah pula. Saya cerita untuk motivasi ya. Untuk tidak ada niat apa-apa. Dari sebelum nikah saya udah ngamalkan ini. Sampai setelah nikah saya ajak istri saya baca. Alhamdulillah sekarang istri saya hafal tuh baca surah Tabarak. Karena tiap malam dibaca lagu India aja, dengar tiap malam hafal, apalagi baca surah Tabarak. Ya. Nah, karena tiap malam dibaca hadirin hadirat, jadi hafal. Jadi sekarang kalau kita baca Tabarak, tidak perlu pakai lihat lagi, udah hafal alhamdulillah. Jadi kalau kita pergi kemana-mana tuh pakai motor kah, malam-malam pakai mobil kah, tetap di mobil kita baca Tabarak. Kalau di motor kita baca Tabarak. Kalau kita tidak keluar rumah, di rumah kita baca Tabarak. Jangan ditinggalkan. Itu pesan Nabi. Kalau siapa yang baca surah Al-Muluk tiap malam akan diselamatkan dari siksa kubur, kata Allah SWT. Tapi jangan enggak baca surah Tabarak solat tada. Tabarak jangan tuh solat sama enggak bual. Itu kan tambahan yang wajib laksanakan. Solat puasa dan lain-lain yang wajib laksanakan. Tambahan tuh Tabarak tuh, ya tambahannya. Tang bangun tabarok ya solat tada itu tang masang atap ya pondasi tada hancur lah dia, tak dapat apa-apa. Nah, jadi itu minimal kuburan itu adalah lubang yang dapat menjaga mayat tersebut agar tidak keluar aromanya, tidak tercium oleh orang, dan agar tidak dimakan oleh binatang buas. Sekiranya tidak bisa digali oleh binatang-binatang. Itu minimalnya seperti itu. Nah, yang lebih sempurnanya bagaimana? Yang lebih afdal, yang lebih utama disebutkan di sini akmaluhu qamah wa bastah. Sempurnanya yaitu sedalam orang berdiri dengan tangannya terjulur ke atas. Jadi minimal apa yang paling sempurna? Kuburan itu yang paling sempurna, seseorang masuk ke dalam kubur, tangannya diginikan. Kalau pakai meter, kira-kira 2 meter lebih sedikit. Itu utamanya, lebih utama seperti itu. Tapi kalau mau 1 meter atau 1,5 meter, sekiranya tidak bisa tercium aromanya lagi, kalau dia udah berubah atau tidak digali oleh binatang-binatang, tidak apa-apa. Kalau 1 meter, 1,5 meter udah bisa seperti itu. Tapi yang lebih utama tadi itu sekitar 2 meter lebih dikit. Kemudian wa yudha'u khadduhu 'ala turab, dan pipinya mayat harus diletakkan di atas tanah. Ini tidak wajib nih, sunnah. Dalam kitab Nailur Roja disebutkan sunnah, tidak wajib pipi si mayat kenakan ke tanah. Jadi sunnahnya dikenakan ke tanah. Maksudnya gimana? Kan mayat kan diikat kan, diikat badannya, kepalanya, kakinya, di atas kepalanya itu kan diikat tuh. Kemudian badannya kan, perutnya, kakinya diikat. Kan ketika dikuburkan kan dibuka tuh tali-talinya kan dibuka. Kan? Disunnahkan buka mukanya, ambil tanah dikit, tempelkan. Kan dia kan ngadap gini nih, ngadap kanan kan, ngadap kiblat, tempelkan dikit. Wajib enggak tuh? Enggak wajib, sunnah. Kalau enggak mau ditempelkan tanah pun enggak apa-apa. Kalau ditempelkan dapat pahala. Kemudian wajibu taujihuhu ilal qiblah, dan wajib mengarahkan mayat ke arah kiblat. Makanya kalau arah kiblat tuh begini ya, hati-hati nih. Kadang-kadang kalau orang ngubur kan biasanya begini nih. Ini kan ini peti jenazah nih. Kalau kita kan pakai peti ya. Karena tanah kita lembut, gambut. Kalau orang Jawa tuh tanahnya keras. Mereka enggak pakai peti, mereka pakai lahat. Lahat itu artinya ini kuburan nih. Kuburan, misalnya sana kiblat. Ini kuburan. Nanti di sini nih di ujung nih dilobangi tanahnya. Nanti mayat tuh dimasuk ke dalam lubang itu. Baru dikasih kayu, baru ditimbun tanahnya. Macam itu juga boleh. Itu kalau tanahnya keras. Atau ini lubang. Kiblat di sana misalnya. Ini lubang. Nah, ini lubang nih. Nah, ini kan tanahnya di bawah nih. Nah, di bawah nih kasih ceruk sedikit. Mayat dimasukkan tengah-tengah itu. Ya. Ini kan lantainya lubang nih. Nah, dikasih ceruk sedikit, kasih lubang, mayat dimasukkan tengah-tengah situ. Itu boleh juga kalau tanahnya keras. Hadapan kiblat baru ditimbus pakai tanah. Ditimbun. Nah kalau kita tidak bisa itu harus pakai peti kan. Nah kalau pakai peti gimana?
Nah, kadang-kadang peti yang dibuat ini kan enggak begini modelnya. Kan begini kan? Kan begini kadang-kadang kalau peti dibuat tuh, lebih besar ke bawah. Begini. Hati-hati kalau naruh mayat tuh. Jangan sampai mayatnya begini. Ini peti nih. Jangan sampai begini. Kalau begini mayatnya bukan ngadap kiblat, ngadap ke bawah berarti. Atau mayatnya begini. Ngadap ke atas. Makanya betul-betul mayatnya harus lurus, kasih tanah. Belakangnya agar tidak bergerak. Kalau dia berubah, ketika diangkat kan maklum kan orang kadang berkalut nih, ngangkat nih, ulur tali kan. Kan gitu tuh kadang tuh. Balik pula mayatnya. Harus dibalikkan lagi. Kalau dikuburkan harus gali lagi kuburannya. Selama mayatnya belum dirubah. Nanti ada pembahasan setelahnya. Boleh membongkar kuburan, ada berapa syarat tuh. Boleh kuburan itu dibongkar. Salah satunya itu, kalau mayatnya tidak menghadap kiblat, harus dibongkar. Makanya betul-betul ya, betul-betul. Apalagi kalau keluarga kita yang meninggal, orang tua kita, lihat betul-betul tuh, lihat buka talinya, lihat arah kiblatnya betul apa enggak. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai orang hidup. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Kalau ada kan di masyarakat kita ada, kalau misalnya mayat mau dikafankan itu kan sebelum ditutup semua ada sebagian yang istilah pamitan gitu ya, mencium mayat. Ada yang bilang kalau nangis jangan kena mayat, nanti dia tersiksa gitu Bebe. Kemudian yang kedua, kan mayat udah di dalam keadaan wudu, si istri menciumnya gimana Bebe? Misalnya suami yang meninggal. Jadi begini, air mata kena ke mayat tidak apa-apa, tidak membuat dia sedih. Yang tidak boleh itu kalau menangisnya merintih-rintih, itu haram. Yang dosa bukan mayat, yang dosa yang hidup lah. Nangis merintih bagaimana? Nangis, begitu tuh, itu tidak boleh itu. Kalau nangis, itu tidak apa-apa, keluar air mata, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai merintih-rintih kayak tadi, tidak boleh. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum zaman Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad datang, nah itu kebiasaan begitu, merintih-rintih. Kebiasaan mereka itu merintih-rintih, ngoyak-ngoyakkan baju, nepuk-nepuk mukanya. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Nah, kalau nangis sewajarnya, tidak apa-apa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad meninggal, nangis beliau. Nah, tapi nangis begitu, keluar air mata, sedih. Namanya manusiawi kan, sedih. Itu yang pertama. Nah, nempel ke wajahnya mayat, kulit mayat, tidak apa-apa, tidak pengaruh. Kemudian yang kedua apa tadi? Mencium suami. Memandikan mayat hukumnya wajib. Mewudukkan mayat hukumnya sunnah. Saya ulangi, kita mandikan mayat ini wajib hukumnya. Habis mandikan kita wudukkan dia, hukumnya sunnah. Tidak wajib diwudukkan, tapi sunnah. Tidak diwudukkan tidak apa-apa, yang penting udah dimandikan tuh. Nah setelah itu ketika istri menciumnya tidak apa-apa, tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Nah, nah itulah tadi itu doa Allahumma fir lahu gitu. Ya kita yang diajarkan oleh para guru-guru kita seperti itu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah jadikan kuburannya taman dari taman surga. Nah cuma ketika ini ada nih ajaran Nabi Muhammad, ketika memasukkan mayat ke dalam kubur, ya, ketika petinya atau mayatnya kita masukkan dalam kubur, itu ada Nabi Muhammad mengajarkan baca apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Seberapa banyak bacanya? Sampai mayat itu selesai masuk dalam kubur. Dari mulai mau dimasukkan tuh sampai selesai dimasukkan, selesai. Dan baca terus. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah. Jangan ngomong-ngomong nangis. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Enggak, sunnahnya begitu. Sholawat bagus, cuman ketika itu yang diajarkan Nabi begitu. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu ketika memasukkan mayat ke dalam kuburan. Nah, setelah masukkan mayat dalam kuburan, daripada ngomong enggak benar, ngomong apa kayak ketawa-ketawa, bagus baca Yasin. Kan begitu. Sambil nunggu tanah ini ditimbun kan? Bacakan Yasin, niatkan pahalanya untuk mayat. Yasin. Jadi orang-orang yang dalam kubur tuh yang ikut ngantar jenazah di kuburan itu ikut baca Yasin. Jadi mereka tidak ngomong sibuk dengan ngomong satu sama lainnya, sibuk dengan baca Yasin kan begitu. Nah, itu lebih baik.
Azan bagus, azan tuh dianjurkan. Azan kan mayat itu ya. Ketika lahir diazankan, diqomatkan, ketika meninggal juga begitu, sebelum dimasukkan. Iya, sebelum dimasukkan diazankan. Sunnah. Anda wajib sunnah. Mungkin ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka